Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita terus dapat mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk, sebagai penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah sebagai mana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, untuk menghamba kepadaku, untuk tunduk dan patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan hidup kita setiap detik, setiap saat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan minimal kita menjalankan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memulai sesuatu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut nama Allah agar kita selalu ingat kepada Allah dalam melakukan suatu perbuatan, dan sesudah kita melakukan suatu perbuatan tersebut kita menyebut alhamdulillah, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan anugerah karunia kita bisa berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian apabila kita melakukan suatu perbuatan yang salah, dosa, marilah kita menyebut istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita setiap saat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Oleh karena itu kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus beristighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kemaksiatan, kesalahan yang kita perbuat setiap saat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, inna hubba thalathan fi thalathin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Yang pertama, hubba ridahu fi
Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Fala tuhaqqiru min ta'atihi syai'an, maka jangan remehkan dari ketaatan kepadanya walaupun sekecil apapun, walaupun sedikit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala'alla ridahu fiha, karena barangkali dalam ibadah kita yang sedikit tersebut ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika kita mengambil paku ataupun beling di jalan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan kita mungkin perbuatan itu kecil, tetapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan perbuatan yang kecil itu kita ikhlas niat beribadah kepada Allah, Allah ridha, maka perbuatan tersebut yang dapat membawa kita ke dalam surga berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa hubba sakhatuhu fi ma'siyatin, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Fala tuhaqqiru ma'siyatihi syai'an, maka jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun kemaksiatan tersebut. Fala'alla sakhatuhu fiha, karena barangkali murkanya Allah terdapat di dalam kemaksiatan yang kecil tersebut. Manusia jatuh tersandung bukan karena batu yang besar, tetapi manusia tersandung karena batu kerikil yang kecil. Begitu juga kemaksiatan. Jangan kita remehkan kemaksiatan yang kecil, karena dapat membawa kita kepada kemaksiatan yang besar, yang dapat membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Allah, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan walinya pada makhluknya. Fala tuhaqqiru min ibadihi ahadan, maka jangan remehkan seseorang pun di antara hambanya. Fala'allahu waliyullah, karena barangkali dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. As-Sayyidi As-Syekh Abuya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi mengatakan dalam hikamnya, janganlah memperhatikan kesalahan orang lain sedangkan hatimu lebih buruk dari orang itu. Kenapa kita dilarang untuk melihat kesalahan orang lain? Karena ketika kita melihat kesalahan orang lain, ketika itu di hati kita ada sifat sombong, sifat takabur, yaitu merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain, maka jauhilah sifat tersebut. Seorang ulama sufi mengatakan, manusia dibilang baik kalau mau melihat aib dirinya sendiri, dan bisa menjadi baik sampai dia tidak mau melihat aib saudaranya. Melihat aib sendiri itu lebih baik daripada beribadah sunnah yang banyak. Dan juga sibukkanlah jiwamu dengan melihat aib sendiri, agar kita lupa untuk melihat aib orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, janganlah kita melihat kesalahan orang lain sedangkan kita lebih buruk dari orang itu, merasa diri kita lebih hina daripada orang itu. Timbulkanlah sifat tawadu, merasa diri kita lebih hina dibandingkan orang lain. Insya Allah kita hidup dengan tenang dan aman di dunia ini sampai akhirat nanti. Almarhum al-maghfurlah Syekh Abuya Ki Haji Abdurrahmanawi mengatakan, jangan heran kalau ada seprofesi dengan kita lalu dia iri hati, karena sifat buruk ada di badan semua orang, tetapi tergantung kita mau menggunakannya atau tidak. Kalau kita mau hidup dengan senang, hidup tenang, hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di alam kubur, serta hidup bahagia di akhirat, maka hilangkanlah sifat iri dan sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita ikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita mendapatkan kasih sayang kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita yang pertama, jangan meremehkan ibadah walaupun sekecil apapun, karena ada ridho di dalam ibadah tersebut.
Yang kedua, jangan meremehkan kemaksiatan yang kita lakukan, sekecil apapun kemaksiatan tersebut, karena ada murkanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga, kita jangan meremehkan orang lain. Buang jauh-jauh sifat sombong dan takabur yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika kita menjalankan semua ini, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, pertolongan, bantuan, kesabaran dan ketabahan untuk terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk selalu menjaga hati kita dari sifat-sifat buruk agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih, menyebabkan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi min nafsihi wa thana bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارض الله عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا دعانا من كل حاجاتنا يا الله ببركاته وبجاه وبكرامة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا